Surin adalah anak yatim piatu yang dibesarkan oleh orang tua angkatnya. Hari ini Surin berpindah sekolah karena pekerjaan orang tuanya yang mengharuskan dia berpindah sekolah. Surin terlihat seperti anak introvert di sekolah. Dia selalu sendiri dan selalu dalam sudutnya sendiri. Itu karena teman-teman Surin tak sengaja melihat blog milik Surin yang dianggap aneh oleh mereka. Hingga Surin bertemu dengan Sungmin, teman satu sekolahnya. Sungmin berasal dari sebuah panti asuhan. Sungmin selalu memperhatikan Surin. Suatu ketika, Sungmin ketahuan mengikuti Surin sepulang sekolah. Seiring berjalannya waktu, Surin dan Sungmin menjadi semakin dekat. Hingga suatu saat, Surin dan Sungmin mencoba sebuah permainan mistis. Agar mereka tak diketahui banyak orang, mereka menggunakan sandi buatan mereka sendiri dengan huruf-huruf yang mereka ciptakan. Permainan tersebut membuat mereka semakin dekat. Hari-hari mereka lalui bermain bersama. Sampai suatu waktu, mereka menemukan sebuah rumah kosong di hutan. Mereka banyak bercerita tentang kehidupan mereka di sana. Sungmin dan Surin kemudian saling mengungkapkan perasaan mereka. Mereka berdua saling jatuh cinta. 계속 너 나 좋아해? Sepulang sekolah, Surin dan Sungmin bertemu dengan teman mereka. Mereka berencana bermain di sebuah terowongan yang akan diledakkan, yang dimana disitulah tempat ayah tiri Surin bekerja. Mereka berangkat berlima. Namun, salah satu teman mereka memutuskan untuk tidak ambil bagian dalam permainan tersebut karena ada sesuatu yang terlupa. Mereka pun sampai pada tempat yang dituju. Di sana, mereka tak menemukan adanya ledakan seperti yang diceritakan. Kemudian, tanpa sengaja, mereka menemukan sebuah gua kecil. Dengan penasaran, mereka berempat memasukinya dan menemukan sebuah benda bercahaya di dalam air. Sungmin pun menceburkan diri untuk mengambil benda tersebut. Akan tetapi, saat di atas air, benda tersebut tak memancarkan cahaya sedikit pun. Taisik, salah satu teman mereka pun angkat bicara. Dia menceritakan sebuah cerita dari kakeknya, di mana pada setiap bulan purnama akan ada gua kecil yang muncul. Dan di dalam gua tersebut akan muncul sebuah telur monster. Monster itu adalah monster pelahap waktu, di mana jika seseorang memasuki gua tersebut, dia akan kehilangan waktunya. Seorang anak kecil akan menjadi dewasa, dan orang dewasa akan menjadi tua. Begitu kisah yang diceritakan Taisik kepada mereka. Saat itu Surin tiba-tiba teringat akan jepit rambutnya. Dia mencari-cari benda tersebut, dan dia berlari memasuki gua kecil itu untuk mencari jepit rambutnya. Akan tetapi, tiba-tiba suatu gempa terjadi yang kemungkinan gempa tersebut berasal dari ledakan untuk menghancurkan terowongan yang akan mereka jelajahi. Surin dengan cepat keluar dari gua tersebut. Namun, ia hanya menemukan pecahan telur monster itu, serta semua teman-teman Surin menghilang entah kemana. Dalam gelapnya malam, Surin menyusuri hutan untuk mencari jalan pulang. Akan tetapi, Surin tersesat dan hanya bisa terdiam untuk sementara waktu. Beberapa saat kemudian, orang tua dari anak-anak tersebut mendatangi area konstruksi untuk meminta kejelasan tentang hilangnya anak-anak mereka. Dan secara kebetulan, ayah Surin yang merupakan penanggung jawab di tempat tersebut mendapat kabar bahwa anaknya juga menjadi salah satu korban hilang. Keesokan paginya, tim kepolisian dan ekspedisi bersama-sama mencari keberadaan anak-anak itu. Dan hanyalah Surin yang ditemukan dalam keadaan tak sadarkan diri. Meskipun hubungan ayah tiri Surin dan Surin tak begitu dekat, akan tetapi ayahnya tetap mengkhawatirkan anaknya itu. Setelah Surin tersadar, dia menceritakan semua kejadian itu kepada seorang detektif dan juga ayah Surin. Jelas saja, hal yang kedengarannya tak mungkin tersebut sulit diterima oleh kedua orang tua itu. Setelah Surin pulih, Surin diberi kesempatan untuk membuktikan hal yang dia bicarakan itu. Ditemani dengan para orang tua, Surin mengelilingi hutan untuk mencari gua tempat telur bercahaya tadi. Akan tetapi, bukannya Surin lupa, namun gua tersebut menghilang karena bulan purnama tidak muncul. Para orang tua marah kepada Surin dan menganggapnya sebagai anak yang aneh. Tak lama dari kejadian tersebut, teman Surin yang bernama Jaewok ditemukan terkubur dalam tanah lapang dengan keadaan sudah tak bernyawa. Jaewok dinyatakan meninggal karena mungkin menderita sakit, dikarenakan tak ada bekas luka apapun di tubuh Jaewok.
Suatu hari, diketemukan baju teman-teman Surin terlipat rapi di depan rumah mereka. Kejadian aneh tersebut membuat gempar karena semua teman Surin dinyatakan menghilang. Namun, dengan tiba-tiba, baju yang dikenakan teman Surin waktu menghilang sudah kembali. Saat Surin berada di rumah, dia merasa ada suara aneh di gudangnya. Dan Surin memeriksa keberadaan suara tersebut. Ternyata, ada orang asing yang keluar dan berlari menuju hutan. Surin mengejarnya dan dia bertemu dengan orang tersebut saat Surin duduk karena kakinya terluka. Ternyata, orang itu adalah Sung Min yang telah berubah menjadi dewasa. Surin tak mempercayainya dan kemudian dia mencoba melarikan diri. Sung Min mengejarnya dan tak sengaja menjatuhkan buku spesial mereka berdua. Surin pun merasa terselamatkan karena bertemu ayah tirinya di jalan. Setelah melaporkan ke pihak berwajib, rentetan kejadian tersebut dinyatakan sebagai kasus penculikan. Polisi pun melakukan pencarian, namun tak dapat menemukan Sung Min yang sedang bersembunyi. Polisi pun hanya menemukan buku catatan milik Sung Min dan Surin. Setelah mengenali buku tersebut, Surin mulai membacanya. Ternyata, buku tersebut berisi penjelasan Sung Min tentang apa yang terjadi selama ini. Di dalam buku itu, diceritakan bahwa saat Surin masuk ke dalam gua untuk mengambil jepit rambutnya, Sung Min dan teman-temannya memecahkan telur tersebut. Kejadian itu membuat seisi dunia terhenti, dan Sung Min serta kedua temannya hidup dalam dunia yang terhenti. Awalnya mereka senang karena seisi pulau seperti milik mereka bertiga. Mereka bermain sesukanya, mengambil barang seenaknya. Namun, mereka akhirnya menyadari bahwa ada banyak hal yang tak bisa dilakukan dalam dunia tersebut. Mereka tak bisa bercermin, bahkan mereka tak bisa meninggalkan pulau karena air laut yang mereka dayung tak dapat bergerak. Di kemudian hari, Jae-wook, salah satu teman mereka mengalami sesak nafas. Jae-wook tak dapat menghirup inhaler karena hukum gravitasi tak sepenuhnya berfungsi di dalam dunia tersebut. Molekul yang dikeluarkan inhaler tak dapat dihirup Jae-wook. Hingga beberapa waktu kemudian, Jae-wook pun mereka temukan dalam keadaan meninggal dunia. Mereka bersedih dan menyesal mengapa mereka memecahkan telur tersebut. Jae-wook pun kemudian mereka kuburkan di lapangan bermain. Tahun demi tahun, Sung Min dan Tae-sik lewati berdua saja. Mereka belajar tak menghabiskan waktu dengan sia-sia. Mereka menghitung hari setiap kali mereka terbangun. Mereka mengumpulkan uang untuk persiapan mereka saat dunia bergerak kembali. Persiapan tersebut mereka bawa ke dalam rumah hutan tempat Sung Min dan Surin berbincang biasanya. Mereka berdua menunggu hingga waktu yang ditentukan. Saat kemudian mereka dewasa, maka mereka akan terbebas. Begitulah tutur cerita dari kakek Tae-sik. Akan tetapi, ketidakpastian dewasa di umur berapa mereka terbebas membuat penantian mereka menjadi tak pasti. Sung Min dan Tae-sik menjadi tertekan sekali dan Tae-sik pun akhirnya menyerah. Tae-sik akhirnya menghilang, lalu Sung Min mencari ke seluruh penjuru pulau. Di pencarian tersebut, Sung Min menyadari suatu kejadian di mana bulan purnama menampakkan dirinya. Mungkin itulah pertanda kembalinya waktu mereka. Akhirnya Sung Min menemukan keberadaan Tae-sik. Tae-sik mengakhiri hidupnya dengan melompat dari atas tebing. Sung Min yang menemukannya pun merasa semua telah berakhir dan Sung Min pun ikut menjemurkan dirinya ke laut. Di saat itulah, waktu kemudian berjalan dan Sung Min terselamatkan dan terdampar di pantai. Namun, tak demikian dengan Tae-sik. Dia tercebur dalam dan tak dapat kembali. Sung Min yang tersadar saat itu, dia merasa sensitif terhadap suara dan mudah terkejut, serta diliputi kebingungan. Setelah membaca kisah Sung Min dari buku itu, Surin bergegas menuju rumah hutan untuk menemukan Sung Min. Di sana, dia menemukan Sung Min tengah duduk bersandar sendiri. Mereka berdua merasa gembira berbalut sedih, karena telah lama tak berjumpa satu sama lain. Sejak saat itu, Surin sering mengunjungi Sung Min dalam rumah hutan. Dia membawakan Sung Min makanan dan juga membantu merapikan rambut Sung Min. Sung Min dan Surin berusaha meyakinkan teman mereka dan orang yang mengasuh Sung Min akan peristiwa yang menimpa Sung Min dan teman-temannya. Namun, tak satu pun dari mereka yang percaya. Surin mempunyai suatu rencana, di mana dia akan mengambil telur monster waktu tersebut dan akan memecahkannya di depan semua orang agar mereka percaya. Sung Min pun menolak rencana itu.
Sungmin tahu bagaimana tersiksanya hidup dalam dunia tanpa waktu. Kemudian mereka berencana meninggalkan pulau dan memulai hidup baru berdua. Di sisi lain, ayah Surin tak sengaja melihat gambar Sungmin dalam telepon miliknya. Dia kemudian bergegas pulang dan tak menemukan Surin dalam rumah. Ayah Surin kemudian menyusul menuju rumah hutan untuk mencari Surin. Dia mengetahui rumah hutan tersebut dari foto dalam teleponnya. Setelah menemukan anaknya bersama Sungmin, ayah Surin bertengkar dengan Sungmin karena tak mau menerima penjelasan Sungmin. Setelah kejadian tersebut, keesokan harinya polisi mendatangi rumah hutan guna mencari keberadaan Surin. Sementara itu, Sungmin dan Surin sedang berada di pelabuhan guna membeli tiket untuk menyeberang ke luar pulau. Akan tetapi, mereka harus mempunyai kartu identitas untuk membeli tiket tersebut. Berita penculikan Surin oleh Sungmin pun tersiar di media televisi, sehingga membuat petugas berwajib yang ada di pelabuhan mengejar mereka berdua. Surin pun membiarkan polisi mengamankan dirinya dengan sengaja agar Sungmin dapat pergi. Saat di kantor polisi, Surin diberi penjelasan oleh detektif bahwa Sungmin adalah orang yang jahat. Tentu saja, Surin mengelak karena dia tahu kejadian yang menimpa mereka. Di saat yang tepat, Surin melarikan diri dari kantor polisi dan menuju gua kecil tempat telur monster waktu. Surin berencana memecahkan telur tersebut di depan semua orang seperti rencana sebelumnya. Sungmin yang menyadari hal tersebut pun pergi ke gua dan mengambil telur monster waktu tepat setelah Surin mendapatkannya. Tak lama setelah itu, para polisi datang ke tempat mereka berada. Sungmin berusaha menjelaskan yang sebenarnya, namun tiba-tiba saja salah seorang dari polisi menangkap Sungmin dengan paksa. Akibat kejadian tersebut, Surin terperosok dari atas tebing, namun ditolong oleh detektif. Mereka berdua tak sanggup menahan beratnya beban dan akhirnya jatuh dari atas tebing. Sungmin pun memecahkan telur tersebut dan menyelamatkan mereka ke tepian pantai. Setelah kejadian itu, media menyoroti Surin sebagai gadis yang membantu penculiknya. Hidup Surin menjadi tak tenang. Walaupun saat itu detektif mulai percaya akan kejadian tersebut, namun sulit menjelaskan sesuatu jika orang lain tak mengalami kejadian itu sendiri. Karena kejadian tersebut ramai di media, seorang psikolog berusaha mewawancarai Surin sebagai pemahaman dari pola pikir anak, dan dia meminta izin untuk menulis cerita Surin dalam sebuah buku. Setelah Surin lulus dari sekolah dasar, dia melanjutkan pendidikannya dalam sekolah asrama. Hubungan Surin dan ayah tirinya pun kian membaik. Pada saat Surin berangkat menuju asrama dengan menaiki kapal, Surin sekilas melihat Sungmin. Dengan terkejut, dia mengejar Sungmin yang kini sudah berubah menjadi dewasa dan tua.